Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Iskandar. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini, saya akan mereview sebuah rumah dengan model Skandinavian yang ada di belakang saya ini. Insya Allah ini unit rumah yang tersedia di kota Purwakarta. Dengan model elegan seperti ini, insya Allah teman-teman akan mendapatkan value yang lebih dari sekedar tempat tinggal. Karena rumah ini ada di kawasan perumahan Islami yang ada di Purwakarta, yaitu perumahan Sukamanah Islamic Village. Seperti apa unit rumahnya? Yuk kita simak sama-sama videonya. Yang pertama yang akan saya review adalah bagian depannya terlebih dahulu, teman-teman. Ini adalah rumah model Skandinavian dengan tipe rumah 4577. Jadi luas bangunannya 45 meter persegi dan luas tanahnya adalah 77 meter persegi. Lebarnya 7 meter, ke belakangnya 11 meter. Ya, dengan bagian depan seperti ini, ada area carportnya, kemudian juga ada spot bagian tamannya. Ini tinggal dihias dengan penghijauan saja, jadi insya Allah lebih terlihat cantik lagi ya. Kemudian di bagian depan ini, teman-teman bisa lihat, ini seperti bangunan 2 lantai ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Sini seperti bangunan 2 lantai karena dia memiliki value atapnya itu tinggi banget ya, sekitar 5 meter untuk titik paling tingginya. Dan di sana ada bukaan jendela ya, bukaan cahaya sehingga memaksimalkan pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan. Jadi ini konsepnya tropical juga ya. Kemudian di sini ada lapisan conwood wall yang memang ini untuk khusus eksterior ya. Kemudian di sini ada kaprotan ya dari semen yang tidak diselesaikan. Jadi emang ini value tersendiri, punya aksen tersendiri untuk bagian wajah depannya. Ya, seperti itu. Ini juga sama ya di bagian sini. Jadi ada kesan industrialnya juga ya. Kemudian di sini kusennya menggunakan aluminium warna hitam. Jadi insya Allah lebih tahan lama, tidak akan dimakan rayap ya. Seperti itu. Ya, kemudian di sini juga di carportnya udah ada kayak tali air ya. Jadi ini supaya air tidak menggenang ya ketika misalnya cuci mobil, cuci motor ya. Jadi tidak akan menggenang. Kemudian di sini juga ada sumurnya. Jadi di sini sumber airnya menggunakan sumur gali ya di sini posisinya. Dan ini sudah disiapkan juga colokan listrik untuk mesin pompanya. Jadi ini untuk bagian depannya insya Allah kebutuhan dasarnya udah lengkap. Jadi untuk carport, mobil, motor juga masih bisa masuk. Kemudian penghijauannya ya, kemudian wajahnya ya seperti ini. Nah, kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sebelum kita masuk, teman-teman, saya coba perlihatkan bagian detailnya ya. Di sini, kalau teman-teman pengen tahu, untuk dinding rumahnya itu menggunakan hebel, bata putih ya. Dan di sini itu menggunakan double hebel. Jadi setiap rumah itu punya dinding masing-masing. Jadi tidak satu hebel untuk dua rumah, tapi ini dua hebel. Jadi masing-masing punya dinding sendiri. Ya, kemudian di sini pintunya ini yang keren banget ya. Kalau biasanya pintu itu kurang lebih ya 2,5 lah ya. Ini udah lebih dari 2,5, kurang lebih 3 meter tingginya. Ya, jadi ini kesannya ketika masuk ke dalam ruangan ini megah, kemudian terlihat besar ya seperti itu, mewah, dan ini punya value tersendiri untuk rumah ini ya. Jadi mewah, elegan seperti itu. Kita coba lihat interiornya ya. Oke teman-teman, kita masuk ya ke dalam. Ini gagang pintunya udah keren banget. Ya udah sesuai dengan warna dari pintunya. Ya. Seperti itu. Kita coba masuk ke dalamnya. Nah ini kita bisa melihat untuk lantainya sudah menggunakan granit ya, 60 kali 60. Keren banget. Kemudian di sini jendelanya besar dan tinggi, juga triple ya, banyak sekali bukaan cahayanya sampai di atas juga ya. Dan di sini jendela aktifnya. Oke. Ya, yang saya suka dari konsep jendela ini kalau dulu kita taunya jendela itu ada penopangnya di sini ya.
Jadi kalau dibuka itu terbatas kayak gini, tidak bisa dibuka lebih lebar. Tapi kalau sekarang udah naik kelas gitu ya, ini engselnya udah ada di bagian atas sehingga ketika jendela ini didorong itu akan terbuka lebih lebar lagi. Dan udaranya udah langsung kerasa gitu ya. Wow, keren banget. Ya, dan ini teman-teman bisa lihat ceilingnya tinggi banget. Plafonnya itu tinggi banget sampai 5 meter. Jadi kalau di sini misalnya mau tambah mezanin itu masih bisa ya, apalagi sudah disiapkan jendela di atas ya. Jadi bisa lihat pemandangan dari atas. Keren banget. Cuman ini yang agak repot adalah ketika mau pasang lampu. Ya, karena ini tinggi banget dari lantai sampai ke plafonnya itu tinggi banget ya, dan mungkin harus pakai alat khusus untuk pasang lampu di atas. Ya, dan di sini juga ya kalau kita lihat lebarnya itu 3 meter untuk ruang tamu dan langsung menyatu dengan dapurnya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman agak heran ya, kenapa kok ruang tamu langsung menyatu dengan dapur ya. Jadi nggak ada sekat sama sekali ini. Ya, jadi ini sebenarnya masih bisa disiasati, tinggal teman-teman naruh minibar di sini yang portable ya, sehingga bisa memisahkan seolah-olah ruang tamu itu terpisah dengan area dapur. Jadi bisa ya di sini. Nah, lurus dengan tembok ini itu masih bisa dipasang meja minibar atau meja makan juga bisa ya. Yang penting memisahkan antara ruang tamu dengan area dapurnya. Dan juga di sini ada kamar mandinya juga ya. Ini kamar mandinya juga panjang banget. Kalau lebar sih cuma 1 meter ya. Kelihatan banget. 1 meter, cuman panjangnya itu 2,5. Jadi memanjang. Nah, sebelum kita lihat ke area kamar mandinya, kita lihat dulu kamar tidurnya ya. Di sini teman-teman ada 2 kamar tidur. Ini kamar tidur yang pertama. Ini adalah kamar tidur utama. Karena ini ukurannya lebih besar dari kamar yang kedua. Ya, kita lihat dulu. Ini ukurannya 4x3. Jadi cukup besar ya. Sini juga udah lengkap dengan colokan listrik ya. Saklar, colokan listriknya juga ada 3 ya, ada di atas. Ya, di bawah ada 2. Dan selalu terhubung dengan sirkulasi udara ya. Ini jendela aktif juga, sama dengan yang ada di ruang tamu ukurannya. Kita bisa lihat pemandangan di depan tuh ya, sama ada rumah yang keren juga. Nanti kita review juga ya. Ini jendelanya itu panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Kurang kali ya, mungkin 80 lah. Ya, tapi itu at least sudah keren banget lah. Kita lanjut ke kamar yang kedua. Nah, ini kamar yang kedua. Ukurannya lebih kecil dari kamar tidur yang pertama. Kalau ini 3x2,5. 2,8 lah ya. Karena hampir kotak sepertinya. Dan ini juga sama. Sama dengan kamar yang pertama, ada jendela aktifnya juga. Wow. Dan berikutnya teman-teman, ini pintu untuk kamar tidur itu emang agak beda dengan pintu utama. Ya, pintu masuk. Ini menggunakan kayak aluminium juga ya, cuman ini kayaknya dilapis dalamnya sehingga tidak kerasa seperti aluminium. Beda dengan kusennya, ini aluminium, tapi kalau ini kayaknya dalamnya dikasih kayak peredam gitu ya. Gitu. Dan ini emang saya juga sebenarnya agak kurang srek kalau gagang pintunya masih kayak gini ya. Gitu. Tapi ini sebenarnya dibandingkan pintu kayu ini udah lebih upgrade ya, lebih simpel karena ini pasti tidak akan ada rayap ya, itu tidak akan habis gitu ya dimakan rayap. Ini lebih kuat dan ini juga ini bisa teman-teman lihat ya untuk kuncinya. Jadi bisa kuncinya tuh kayak gini ya, model terbaru ya, sampai bisa dikunci dari dalam gitu.
Ya, keren banget. Udah upgrade sih. Ya, kemudian teman-teman kita lanjut kita lihat dulu detail dapurnya ya. Jadi standar dari developer memang sudah seperti ini. Ya, dan di sini sudah disiapkan spot untuk kulkas. Ya, jadi untuk menyimpan kulkas sudah disiapkan dan colokannya sudah pas banget posisinya. Ya, kemudian ini untuk meja dapurnya, ini berarti untuk area meja kompornya di sini. Tapi ini belum dikasih lubang untuk tabung gasnya ya. Atau mungkin memang konsepnya lewat sini aja gitu ya. Cuman ini agak ribet. Harusnya sih memang dikasih lubang untuk pipa gasnya. Dan ini ya akan lebih estetik kalau misalnya pakai kompor tanam gitu ya. Jadi lebih pas gitu ya dengan meja dapur yang warna hitam ini. Dan di sini tidak lupa dilapis granit juga supaya apa? Ketika memasak itu ini ketika keciprat ke tembok ya ini mudah dibersihkan ya. Cuman ini nanggung banget nih kalau misalnya keciprat ke sini ya wayahnya ini pasti akan kotor ya. Tapi ini udah standar seperti ini udah bagus. Dan di sini ada tempat cuci piringnya ya, ada wastafel. Ini kerannya belum dipasang ya, leher angsanya belum dipasang. Oke. Nah, berarti ini juga emang tidak ada colokan untuk Magicom ya. Kalau saya lebih seret kalau misalnya mau naruh Magicom, ya harus ada juga ya colokan listriknya. Ini kayaknya belum include gitu. Ya, oke. Dan ini akan lebih estetik lagi, akan lebih fungsional lagi kalau ditambah kitchen set di bagian atas ya, atau juga bagian bawahnya ya. Ya, bisa diotak-atik sih. Kemudian kita lihat untuk kamar mandinya. Wow. Kamar mandinya ini teman-teman bentuknya panjang yang tadi saya sebutkan semeter kali 2,5. Ya, di sini klosetnya kloset duduk. Mereknya udah American Standard nih ya. Tuh. Dan ini dindingnya sudah dilapisi dengan keramik motif. Jadi kalau kotor lebih mudah dibersihkan ya. Dan untuk bawahnya menggunakan lantai yang kasar sehingga tidak akan licin ya, seperti itu. Ini mungkin untuk mandinya di sini ya, dan ini untuk klosetnya. Posisinya udah pas banget. Oke, dan ini untuk pintu kamar mandi juga sudah menggunakan aluminium dan pintunya pintu geser. Oke, keren banget sih ini, udah pas banget. Nah, satu lagi masih ada ruangan di bagian belakang dan ini adalah ruang terbuka teman-teman. Lihat bagian atasnya ya. Dan di bawahnya ini masih lahan kosong jadi masih tanah. Sebenarnya ini sayang banget kalau tidak disiasati dengan memberikan keramik atau di plester atau apalah, yang penting tidak tanah, atau bisa juga dikasih rumput Jepang biar tertutup ya, hijau juga lebih bagus gitu ya. Kemudian atau bisa juga ya oke lah rumput sintetis kalau misalnya rumput asli agak lama gitu ya, karena sayang banget ini kalau tidak ditutup ya, kalau masih tanah seperti ini jadinya kotor seperti itu kalau kena hujan, dan termasuk ke sini juga tuh ya. Dan ini lubang ini berarti ini memang difungsikan untuk tempat nyuci pakaian di sini ya, di sini. Jadi untuk buangan saluran mesin cucinya ke situ, ini untuk menyimpan mesin cuci, dan tidak khawatir di bagian atasnya karena ada topian gitu ya, jadi nggak akan khawatir kena hujan. Tapi ya tetap saja kalau hujannya kencang ya pasti akan tempias dan basah juga ya. Artinya ya semestinya ini bisa diotak-atik lagi biar kalau hujan lebih aman ya, lebih safety seperti itu. Kalau tetap kemudian juga fungsi untuk menjemur pakaian di belakang juga tetap bisa fungsional. Kalau saran saya ini mungkin dikasih
sedikit kanopi, ya, tapi tetap harus disisakan untuk sirkulasi udara agar tetap bisa lancar seperti itu. Dan ini ada bak kontrolnya ya. Nah ini kalau saya pengalaman, kalau bak kontrol ini terbuka seperti ini biasanya menjadi jalur tikus, tikus tanah. Nggak hanya ini juga ya, tanah ini bisa berlubang oleh tikus. Ya kalau sekarang belum ada nih tikusnya karena memang belum ada aktivitas ya memasak, aroma makanan. Jadi masih aman ya. Oke, ini mungkin masih perlu banyak PR sebenarnya ya. Tapi ini secara konsep dasar sudah oke banget. Ya, tinggal dilengkapi saja. Ya. Saya ada di posisi bagian meja dapur. Lihat bagian atasnya. Nah, di sini ceilingnya tinggi banget. Ya, di sana itu ada jendela juga untuk menambah pencahayaan alami ke dalam ruangan. Sehingga siang hari itu tinggal buka gordeng. Kalaupun ditutup gordengnya, di atas sana sudah ada cahaya yang masuk. Jadi ini hemat energi juga ya. Seperti itu. Nah, di sana juga ada colokan listrik. Itu bisa dipasang TV bagian atas atau kipas ya di atas biar lebih lancar lagi untuk udaranya. Oke. Nah, teman-teman, seperti itu untuk konsep rumah model Skandinavian yang ada di Purwakarta. Ini insya Allah available. Tersedia unit ready stock yang sedang progres dan ada juga yang sudah jadi seperti ini yang siap untuk dipinang oleh teman-teman semuanya ya. Ini harganya 400 jutaan, insya Allah masih bisa nego untuk harga. Datang saja ke lokasi perumahan Islami Sukamanah Islamic Village di Purwakarta. Teman-teman akan mendapatkan promo spesial di bulan Juni ini, insya Allah sampai akhir bulan nanti. Ya, teman-teman penasaran? Yuk kita survei. Saya Iskandar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.